Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari jurusan Manajemen Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Video kali ini akan membahas mengenai ekonomi pedesaan. Sudah tidak sabar kan untuk mendengar penjelasan ekonomi pedesaan yang akan saya bawakan ini? Mari kita sama-sama saksikan video ekonomi pedesaan berikut ini. Ekonomi desa menjadi salah satu penyangga utama dalam roda perekonomian di tanah air. Ekonomi desa juga menjadi penyelamat bagi perkembangan ekonomi di Indonesia yang cukup terpuruk akibat pandemi COVID-19. Namun, sebelum kita masuk dalam penjelasan lebih dalam mengenai ekonomi desa, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian ekonomi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa pengertian ekonomi desa adalah kegiatan konsumsi, produksi, dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Setiap anggota keluarga yang sudah dewasa memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Sedangkan itu, seorang peneliti agraria dari Yale University bernama James Scott menuturkan bahwa ekonomi desa adalah kegiatan ekonomi yang bertumbuh pada petani padi dan sawah. Pengertian ini ia tulis dalam bukunya yang berjudul Moral Ekonomi Petani. Meskipun demikian, masyarakat yang mempunyai kegiatan yang serupa juga dapat digolongkan sebagai petani. Misalnya masyarakat dengan kegiatan ekonomi memelihara ikan di tambak, atau masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi seperti tambak yang di atasnya diberi ternak, serta pematang sawahnya ditanami pohon pisang. Setelah kita membahas mengenai pengertian dari ekonomi desa, kita akan masuk ke dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Kita akan mulai topik ini dari trilogi pembangunan ekonomi pedesaan. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasilnya. Pembangunan sosial melalui pertumbuhan ekonomi yang mesejahterakan masyarakat dan stabilitas yang sehat dan dinamis diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu. Yang kedua, pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbarui sebagai sumber pertumbuhan. Di samping itu, setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, mesin, dan peralatan seefisien mungkin. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi serta desentralisasi. Ketika melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan, diperlukan kerjasama yang erat antar daerah dalam suatu wilayah dan juga antar wilayah. Hubungan ini perlu selalu diperhatikan supaya hubungan antar kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya bisa berjalan
dengan baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam strategi pembangunan pedesaan. Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling sedikit 4 jenis strategi, yaitu strategi pertumbuhan, strategi kesejahteraan, strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir, strategi terpadu. Kita akan membahas satu persatu dari setiap strategi tersebut. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan per kapita, produksi, dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kecepatan kerja, dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan. Yang kedua adalah strategi kesejahteraan. Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala nasional atau berskala besar, seperti peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, peningkatan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan pemukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan sarana dan prasarana sosial lainnya. Yang ketiga adalah strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menggapai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri. Dan yang terakhir adalah strategi terpadu. Strategi terpadu ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat secara stimulan dalam proses pembangunan pedesaan. Kita akan masuk ke dalam indikator perencanaan pembangunan desa. Dalam pembangunan pedesaan, perencanaan ekonomi dan sosial adalah merupakan prasyarat. Suatu desa dianalisis sebagai suatu sistem ekonomi dan sosial terbuka yang berhubungan dengan desa-desa lain melalui arus perpindahan faktor produksi, pertukaran komoditas, dan informasi, serta mobilitas penduduk. Hal ini merupakan persoalan yang penting pula, yaitu bagaimana mengukur peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, peningkatan produksi, peningkatan sumber daya pembangunan, peningkatan pendapatan per kapita, kebaikan sistem transportasi, dan juga masih banyak hal lainnya. Beberapa indikator dalam pembangunan ekonomi pedesaan yang dikemukakan oleh Raharjo Adi Sasmita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan per kapita. Salah satu konsep penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah nilai seluruh produksi atau PDRB dalam suatu desa atau produk domestik regional bruto untuk tingkat kabupaten. Nilai seluruh produksi ini merupakan ukuran prestasi ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi yang dihitung dengan menjumlahkan biaya atau penghasilan yang diperlukan untuk memproduksi output. Ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menjadi indikator kedua dalam perencanaan pembangunan desa. Analisis ketimpangan dimulai dengan pertanyaan tentang berapa persen dari total pendapatan yang diterima oleh 20% populasi yang berpendapatan rendah, 50% terendah, dan seterusnya. Dalam keadaan ekstrim, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil,
40% populasi terbawah akan menerima 40% dari total pendapatan, dan 40% populasi sedang akan menerima 40% dari total pendapatan, dan 20% populasi teratas akan menerima 40% total pendapatan. Yang ketiga, yaitu perubahan struktur perekonomian. Umumnya, struktur perekonomian daerah pedesaan masih berat sebelah pada sektor pertanian. Meskipun kontribusi sektor pertanian masih sangat besar, namun pembangunan daerah pedesaan memperlihatkan perkembangannya nyata, seperti diterapkannya mekanisme sistem pertanian, penggunaan bibit atau benih unggul, dan sarana produksi lainnya yang lebih baik. Yang terakhir adalah pertumbuhan kesempatan kerja. Masalah ketenaga kerjaan serta kesempatan kerja merupakan suatu masalah mendesak dalam pembangunan pedesaan karena mencakup secara langsung upaya trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan terciptanya stabilitas ekonomi yang dinamis. Demikian video penjelasan mengenai ekonomi desa. Masih banyak masalah yang harus kita hadapi untuk menciptakan perekonomian desa yang makmur dan adil bagi semuanya. Mari kita bersama-sama saling membantu dalam usaha kita mencapai perekonomian baik di desa maupun di tingkat nasional yang lebih baik. Saya percaya bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Sampai jumpa di video berikutnya.